kasih Bu Kais atas waktunya hari ini. Mohon maaf mengganggu, barangkali kegiatan ini akan berlangsung sekitar 10 menit untuk waktunya. Mohon maaf sebelumnya. Baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu. Izinkan saya untuk melakukan sedikit wawancara terkait kepemimpinan Ibu Kepala Sekolah selama menjabat di SMP Negeri 31 Langkarijaya. Barangkali ada beberapa hal yang perlu untuk menjadi esensi pertanyaan saya hari ini. Yang pertama itu adalah dalam ketika Ibu Kepala Sekolah menjabat di sekolah ini, apakah pernah terjadi ataukah di dalam kegiatan selama mengambil keputusan di sekolah, apakah Ibu KS itu pernah mengalami dilema etika atau bujukan moral? Misalnya saja seperti dilema etika yang dimaksud, misalnya ada guru yang melanggar peraturan, misalnya menghukum siswa secara berlebihan, ataukah tidak disiplin dalam kegiatan pembelajaran di sekolah atau yang lain. Mohon tanggapan. Ya, terima kasih atas kesediaannya Pak Adi untuk mewawancarai saya. Jadi yang saya sampaikan di sini tidak berbasis teori, tetapi apa yang saya alami dan apa yang saya rasakan. Yang paling penting saya rasa penyampaian edukasi itu ada refleksi. Jadi menurut Bu KS ini pentingnya refleksi kira-kira dalam sebuah kebijakan yang kita ambil itu apa? Kalau berefleksi itu sangat penting sekali. Jangan hanya kita menuntut siswa untuk berefleksi, sama juga dengan guru, tetapi selaku pimpinan, ya, selaku kepala satuan pendidikan harus sering berefleksi, ya, karena tanpa berefleksi kita tidak tahu kelemahannya kita apa, kekurangannya kita apa. Nah, kalau kita tidak melakukan refleksi, maka kita otomatis tetap berjalan dalam keegoannya kita masing-masing. Jadi itulah pentingnya untuk kita melakukan refleksi diri agar bisa kita mengetahui kelemahan dan kelebihannya kita. Yang selanjutnya bahan refleksinya kita ini kan akan menjadi rujukan kita dalam mengevaluasi, apakah itu evaluasi diri sebagai pimpinan satuan pendidikan atau evaluasi diri sekolah. Baik, kemudian ada berorientasi pada hasil untuk melihat keputusan yang sudah diambil. Namun tentu kalau kita lihat dalam ranah sebagai pemimpin, tentu Bu KS punya tantangan dalam mengambil keputusan, baik itu yang bertentangan dengan hati nurani barangkali, ataukah bertentangan dengan hal yang disepakati bersama, ataukah mungkin bertentangan dengan keinginan dari kami ini selaku guru yang notabene adalah orang yang berada secara strata mungkin berada di bawah bimbingan Bu KS. Bagaimana Bu KS tantangan? Kalau tantangannya saya itu tadi antara aturan dengan bagaimana rasa kepedulian kita terhadap bawahan kita. Jadi kalau untuk saya pribadi, saya tidak pernah menempatkan diri bahwa saya adalah atasan, tapi saya menempatkan diri bahwa rekan-rekan guru itu adalah mitra saya. Nah, dikala peraturan atau kebijakan yang kita buat bertentangan dengan hati nurani kita, maka disitulah hadir rasa kepeduliannya kita terhadap bawahan. Bagaimana kita memahami bawahan kita ini dengan apa yang mereka sedang rasakan. Iya. Kemudian yang selanjutnya Bu KS, apakah di dalam kegiatan atau selama menjabat, apakah Bu KS pernah menetapkan jadwal untuk sama-sama berefleksi, mungkin sama-sama kita saling introspeksi barangkali Bu KS? Silakan. Iya, kalau ini mungkin Pak Adi juga tahu sendiri dan pernah kita lakukan, penuh dengan drama, ya. Jadi kalau untuk kegiatan refleksi itu saya pernah tetapkan, kalau saya tidak salah tahun ajaran baru, ya. Sehingga tahun ajaran baru itu biasanya teman-teman kepala sekolah sibuk dengan pembagian tugas, kalau saya sibuk dengan berefleksi. Ya, refleksi diri di sini saya bawa dalam nuansa kapasitas saya sebagai kepala sekolah, meminta kepada teman-teman untuk merefleksikan kepemimpinan saya selama berada di tengah-tengah Bapak Ibu guru semua, sehingga bisa mengeluarkan unek-unek, dan juga apa yang dikeluarkan itu menjadi bahan
perbaikan, karena kan refleksi yang kita lakukan itu selanjutnya kita akan jadikan sebagai bahan perbaikan selanjutnya. Ya, jadi saya menetapkan itu, mudah-mudahan bisa kita lakukan lagi berikutnya. Ya. Baik, terima kasih atas jawabannya Bu KS. Namun dilihat dari berbagai kesulitan, kemudian apa-apa yang sudah kita hadapi, barangkali Ibu KS punya orang yang mendukung, atau barangkali dalam pengambilan keputusan Ibu selalu berdiskusi atau saling bertukar pendapat dengan beliau barangkali. Selama ini yang terjadi di sekolah kita, makanya tadi saya bilang bahwa saya tidak pernah menempatkan saya itu sebagai pimpinan, ya, sebagai atasan. Oke, sebagai pimpinan iya, tapi sebagai atasan saya tidak pernah menempatkan diri. Saya hanya bisa memfasilitasi, mewadahi kita semua, dan saya anggap bahwa kita adalah semua mitra. Nah, terkait dengan ini, kalau ada persoalan atau hal-hal apa saja, saya tidak pernah mengambil keputusan atau menetapkan sendiri sebuah kebijakan ataupun aturan, apalagi yang menyangkut katakanlah itu persoalan yang seperti tadi yang dilema etika. Saya selalu memanggil beberapa rekan yang sebisanya mungkin itu adalah bisa menyamai dengan apa yang sedang saya pikirkan. Jadi saya memanggil, termasuk Pak Adi juga saya biasa ambil sebagai teman dalam berdiskusi dan berbagi serta meminta pendapat. Oh, jadi semua keputusan yang Ibu KS sampaikan barangkali berasal dari hasil musyawarah untuk melihat kepentingan, kemudian sejauh mana keberpihakan keputusan yang nantinya akan berorientasi pada hasil barangkali. Terima kasih. Dari yang terakhir barangkali Bu KS, apa yang bisa Bu KS sampaikan kepada saya barangkali suatu saat, karena katanya dalam agama pun disampaikan semua orang itu adalah pemimpin, semua orang itu dilahirkan sebagai pemimpin, minimal memimpin dirinya sendiri. Barangkali ada yang Bu KS mungkin disampaikan kepada saya. Kalau saya hanya berpesan bahwa suatu saat kita berada di posisi menjadi pemimpin, tetapi pemimpin dalam arti yang luas, bukan hanya pemimpin itu adalah kepala sekolah. Ya. Pemimpin diri sendiri pun itu sudah menjadi bagian dari pemimpin. Saya hanya ingin memesan kepada kita semua bahwa dalam memimpin sebuah, apakah itu instansi ataupun kita sebagai pemimpin dalam bentuk apapun, saya hanya pesan pada kita semua bahwa persoalan apapun yang kita hadapi, kita selesaikan dengan hati yang dingin, jiwa yang tenang, karena itu akan menghasilkan sebuah keputusan yang bagus. Kemudian yang kedua, rasa ego itu dikesampingkan, itu yang paling utama. Jadi manakala rasa ego itu kita tekan, ya, karena biasanya kalau ego itu kan mengalahkan segalanya, dia yang menganggap diri paling benar, paling sempurna. Tetapi dikala rasa ego itu kita simpan, ya, maka segala sesuatunya akan bisa terselesaikan dengan baik. Sehingga manakala kita berada di posisi yang paling sulit pun, mari kita tenangkan dulu hati, jiwa, dan pikiran kita agar bisa kita menghasilkan sesuatu yang bagus. Baik, terima kasih Bu Kepala Sekolah. Saya rasa hari ini luar biasa. Saya pribadi banyak pelajaran lagi hari ini, entah untuk kepentingan saya ke depannya atau entah untuk pribadi sendiri. Yang terakhir saya ucapkan terima kasih atas waktunya, atas sarannya. Semoga insya Allah ini akan saya ingat sampai ke depannya. Mudah-mudahan bukan cuma sekedar penyelesaian tugas, tapi bisa jadi salah satu acuan dalam diri saya, entah itu dari untuk kepemimpinan ataukah untuk diri saya di masa depan. Sekali lagi terima kasih banyak guys. Oke, selamat. Selamat siang Pak S. Selamat siang. Baik, mohon maaf saya hari ini mengganggu waktunya. Barangkali saya nantinya akan melakukan sedikit interview mengenai bagaimana pengalaman Bapak selama Pak KS menjadi kepala sekolah. Kalau boleh saya minta waktunya. Baik, selama Pak KS menjadi kepala sekolah, mohon maaf, barangkali banyak hal-hal yang Pak KS sudah putuskan atau Pak KS sudah ambil keputusan dari bertahun-tahun menjadi kepala sekolah. Jadi yang jadi pertanyaan pertama saya Pak KS, bagaimana Pak KS itu bisa mengidentifikasi
tentang misalnya ada masalah atau kasus yang berhubungan dengan etika moral guru. Contohnya seperti ini. Misalnya ada guru yang datangnya jam 8 barangkali, ketika sudah ada kesepakatan antara Pak KS dengan guru-guru lain bahwa seharusnya di sekolah itu semua guru wajib datang sebelum pukul 7. Begitu Pak KS. Mohon penjelasan. Iya. Untuk menentukan kesepakatan bersama antara kepala sekolah dengan guru, pertama kita melakukan rapat dulu dengan seluruh guru, bagaimana pelaksanaan yang akan jalani dan menjalankan proses belajar mengajar. Kemudian kalau kita sudah tetapkan misalnya jam 7 sudah ada di tempat, kemudian disediakan hadir, kemudian jam 7.20 kita sudah masuk di kelas gitu. Menurut pandangan yang saya selama ini sebagai guru, menurut saya hal yang saya lihat itu jadi kepala sekolah itu Pak KS tidak gampang sebetulnya. Banyak yang harus diselesaikan. Namun terkadang Pak KS pasti sering atau pernah menghadapi dilema tentang mengambil keputusan yang sama-sama benar. Contohnya seperti ini. Kalau kita ambil contoh kasus yang tadi, misalnya ketemu lagi teman-teman barangkali terlambat, namun alasan keterlambatan itu barangkali karena ada kepentingan yang lain di rumah, misalnya seperti ada keluarganya yang sakit barangkali, atau misalnya ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi ketika bertemu dengan kepentingan yang sama-sama baik seperti itu Pak KS, menurut kita, menurut Pak KS, bagaimana kita menyikapi hal seperti itu Pak sebagai pimpinan? Kalau kita mendapatkan permasalahan seperti itu, apa yang sampaikan Bapak, sebelum hal itu terjadi, Bapak Ibu guru itu lebih dulu menyampaikan. Lebih dulu menyampaikan, kemudian kami sebagai penanggung jawab memberikan arahan supaya memberikan tugas mahasiswa yang diberikan kepada guru piket. Jika misalnya guru piket, kadang-kadang saya sendiri yang masuk ke kelas. Begitu. Saya mengisi, apalagi misalnya matematika, mata pelajaran IPA, bisa saya memberikan materi secara langsung. Yang jadi pertanyaan selanjutnya itu kan dari berbagai keputusan yang sudah Pak KS ambil, menurut Pak KS sebuah keputusan itu dikatakan efektif itu kira-kira apa dasarnya Pak KS? Kita anggap sebuah keputusan yang kita ambil itu bahwa ini sudah tepat saya lakukan ini. Kira-kira apa yang menurut Pak KS? Begini deh, kita artinya pada dasarnya kami itu mengintegrasikan kepada peserta didik. Walaupun bagaimana situasi kondisi para pendidik, tapi peserta didik itu jangan sampai dia tidak mendapatkan pelajaran. Dan antara kepala sekolah dengan guru itu harus seperti keluarga begitu. Tidak seperti atasan dan bawahan. Kita ini sejawat. Saya ini sebagai pengarah atau mengkoordinir. Selanjutnya yang perlu saya tanyakan, yang perlu saya sampaikan itu ketika kita menjadi seorang pemimpin pasti ada tantangannya Pak. Kalau dari pengalamannya Pak KS selama beberapa lama menjadi kepala sekolah, kira-kira yang namanya tantangan seperti apa sih? Tantangan yang luar biasa tuh yang pernah kami alami ini, ada oknum guru yang selalu mengorbankan siswa. Ada beberapa bulan sudah emang sesuai apa yang diumurkan. Sehingga jalannya yang kami tempuh bukan memarahi, tapi kami bukan dudukkan bersama di ruangan kepala sekolah, kemudian kami memberikan pencerahan, pengarahan bahwa kita sebagai pendidik, kita sebagai orang tua yang dipanti sama anak siswa, bahwa hal-hal seperti itu adalah tidak bagus dilakukan baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Itu kan saya rasa. Baik.
Oh, jadi selama Bapak menjadi kepala sekolah sudah banyak sekali istilahnya, kalau istilahnya orang dulu asam sebagai garam. Biasa itu lah. Yang terakhir Pak Kais yang Iya. saya mau sampaikan itu kan sudah banyak cerita. Saya juga hari ini banyak mendengar dari Pak Kais tentang hal-hal yang yang terjadi selama kita menjabat kepala sekolah. Yang terakhir yang saya tanyakan itu menurut orang-orang bahwa kita itu semua terlahir sebagai pemimpin, walaupun tidak memimpin instansi, tidak memimpin organisasi, itu kita ditakdirkan minimal memimpin diri kita sendiri. Yang mau saya sampaikan itu apa yang bisa Pak KS sampaikan ke saya selaku pemimpin barangkali bagi diri saya sendiri, atau barangkali alhamdulillah sudah punya keluarga sekarang, atau barangkali suatu saat saya dipercayakan untuk memimpin kelompok kecil misalnya Pak KS. Apa yang Pak KS mau sampaikan ke saya untuk hal-hal yang berhubungan dengan kepemimpinan dan mengambil keputusan politik. Begini, kalau menurut saya sendiri dalam kehidupan sehari-hari, baik secara pribadi maupun secara lembaga, atau kalau secara pribadi, marilah kita diri sendiri sebagai pemimpin keluarga yang urus, itu mengayomi istri, mengayomi anak, dan bagaimana caranya untuk menjaga keharmonisan antara keluarga, baik di keluarga istri, keluarga adik, seperti itu. Tiap pelaksanaan kerja atau tugas yang dibebankan oleh negara sesuai dengan yang ditugaskan, kita nanti adapun dia kekeliruan, kekurangan, mari kita selesaikan itu satu-satu, memberikan suatu arahan. Di sini kalau kekurangannya bagaimana ini implementasi seperti ini, ya. Jadi kita bicarakan secara baik-baik antara Sekali lagi dan mohon maaf lagi untuk waktunya, dan saya harap diskusi kita bukan hanya di sini, depannya saya bisa minta saran lagi. Dan untuk itu semua saya ucapkan terima kasih banyak Pak KS. Ya, terima kasih sama-sama. Terima kasih Sukses selalu. Terima kasih.